warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Tangerang Selatan, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Ani Wijaya Putri, guru IPA SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Nama saya Nelly Hendayani, guru SDN Ciputat 03. Perkenalkan, saya dengan Zahra Putri Karima, guru SKH Putra Putri Mandiri. Hari ini kami melakukan proses coaching supervisi akademik. Berikut adalah video coaching proses supervisi akademik kami. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Ani. Selamat sore Bu Nelly. Ya, gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ani, sebelum Bu Ani melakukan proses coaching ya, sebelumnya saya akan melakukan kita membahas rubrik yang akan dinilai dalam proses coaching ini. Itu diantaranya apakah Bu Ani melakukan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach, kemudian apakah coach nanti menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ani, kemudian setelah itu apakah nanti Bu Ani melakukan proses tirta itu semuanya tersusun dengan jelas, kemudian dengan rubrik yang barusan tersebut apabila terpenuhi maka rubriknya sudah terpenuhi, maka nilai Bu Ani juga nanti akan bagus. Seperti itu ya Bu. Kita lanjut dengan pertanyaan yang pertama. Menurut Bu Ani, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk psikolog. Kemudian Bu, pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah di memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya, indikator pencapaian yang bagaimana yang Bu Ani inginkan dalam proses coaching kali ini dan tujuannya untuk mengembangkan yang diinginkan. Oke. Tujuan utama saya itu adalah ketika proses coaching, si coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan dan rencana-rencana yang akan dilakukan. Cukup Bu Ani, nanti setelah observasi kita akan melakukan perbincangan lagi. Baik, dari terima kasih. Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam, Bu Ani. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu Ani. Gimana Bu Ani? Alhamdulillah, saya juga baik. Ada yang mau disampaikan Bu Zara? Apa ya Bu Ani ya? Saya sih ada kegalauan di hati saya tentang peserta didik. Sebenarnya bukan peserta didik saya gitu, lebih ke orang tua muridnya, semua orang tuanya. Gimana ya Bu Ani? Kenapa orang tua muridnya bagaimana Bu Zara? Jadi si anak ini kan kebetulan saya kan ada di sekolah khusus nih Bu Ani. Kita kan sebagai pendidik nggak bisa berjalan sendiri untuk mencapai suatu progres untuk anak, butuh kolaborasi dengan orang tua. Sedangkan si orang tua ini merasa dia yang paling benar. Ketika saya mencoba untuk ngasih masukan, saya mencoba untuk memberikan solusi atau tugas untuk pengembangan si anak ini, orang tua tidak terima. Dia merasa saya kan benar, kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak tahu anak saya, gitu kan. Jadi saya tertentu gitu kan. Sedangkan anak itu harus punya progres, harus dan mencapai. Kita di sekolah khusus itu tiap anak punya programnya masing-masing ya. Nah, dengan program yang saya buat itu, mas saya sih nggak ada satupun yang tercapai gitu. Paling juga ada 1 atau 2 program yang tercapai. Nah itu kendalanya di orang tua ini, merasa dibully lah itu oleh kami. Jadi gimana ya Bu? Ada solusinya memang. Berarti kan permasalahannya ini ya Bu, hubungannya dengan orang tua ya, karena merasa orang tua ini nggak mau merasa dia akan tahu gitu. Jadi kerjasamanya dulu dengan orang tua itu yang masih kurang.
Kira-kira itu sudah berlangsung lama atau baru saja? Nah, kebetulan anaknya adalah siswa baru di sekolah kami. Sekolah kami. Jadi saya pun juga masih mengobservasi lebih, jadi akhirnya mengobservasi orang tuanya nih, bukan mengobservasi si anak gitu kan. Jadi orang tuanya mau gimana sih, caranya seperti apa sih gitu kan untuk masuk, saya bisa berkolaborasi dengan orang tua ini. Jadi saya lebih banyak observasi si orang tua gitu kan. Terus ternyata saya boleh cari tahu si orang tua ini swapping sekolah, maksudnya dalam artian dia suka pindah-pindah sekolah. Nah, terus saya cari tahu lagi kenapa nih anak pindah-pindah sekolah. Ternyata ya kasusnya sama, di sekolah lama pun juga dia merasa iya gitu kan. Berarti kan ini permasalahannya kan dari pemikirannya si orang tua nih gitu kan, bukan si anaknya gitu kan. Jadi 2 tahun sekolah lagi jadi ya ini buka di orang tua nih. Orang tuanya bagaimana Bu? Maksudnya dari yang ayah atau yang ibunya bagaimana? Kalau Sama aja. dari antara ayah dan ibunya nggak sejalan nih. Jadi kalau ayahnya mau belajar kerjasama, tapi si ibunya ini malah menolak gitu kan. Jadi kalau saya masuk ke ayahnya, oh ayahnya seperti ini, oh iya siap Bu, saya bantu di rumah ini segala macam. Tapi dia ayahnya menyampaikan ibunya, itu mah akal-akalan ibunya gitu. Jadi dibentain lagi sama si ibunya gitu. Dari ayah dan ibunya itu udah sejalan gitu. Di mana orang lain yang masuk untuk berkolaborasi sama orang rumah. Kalau selama ini langkah yang sudah saudara lakukan apa ya? Untuk apa namanya kerjasama dengan orang tua? Saya sih lebih menjabarkan ya, menjabarkan dalam artian program yang harus dicapai. Saya juga melihat kondisi anak pencapaiannya, ternyata sekolah ini bisa nih, karena kebijakan seperti ini bisa dengan jadi sebelumnya saya cuma sekedar omongan gitu kan. Ya Bu, ternyata nanti bisa seperti ini kalau dibantu itu nggak pernah kena. Nah akhirnya sekarang saya mencoba untuk checking video, kirim foto, ini loh anaknya ngerjain sendiri bisa. Kalau di rumah juga dibantu, juga konsisten gitu bisa. Akhirnya sih mulai dulu ya, baru mulai. Tapi sebalik lagi dia kayak ada rasa ego, tapi saya diajarin sih. Gitu sih gitu. Ya langkah berjalan kira-kira nanti akan bagaimana? Karena kan kita tadi tahu dari orang tuanya, kemudian sudah dilakukan, mencoba melakukan yang untuk berkoordinasi ya, hal yang dia bisa masuk ke orang tuanya. Kayaknya saya sih pikiran mau guide kepala sekolah ya, dalam artian mau ngajak kepala sekolah bikin training support ya, apa sih gitu ya. Jadi perkumpulan orang tua, jadi di situ orang tua pada sharing, banyak orang senior yang ada yang emang dari SD ambil kemudian SMP SMA di situ gitu kan, anak-anak pada jadi gitu. Dan saya sih pengen menjual kepala sekolah untuk mengadakan itu, jadi sesama orang tua tuh saling ya ngomong gitu kan, ternyata anaknya bisa kok gitu. Akhirnya pada bayang dan harapan saya si orang tua ini jadi terbuka, ternyata dia nggak sendiri yang mengalami punya anak berkebutuhan khusus, dan banyak orang tua juga yang sukses membentuk kemandirian si anak ini. Baik saya sih rencananya begitu sih buat Kayaknya itu rencana yang bagus ya Bu, maksudnya dengan orang tua yang sama-sama mengalami posisi yang sama itu bisa sharing. Mungkin itu bagus Bu untuk nanti ke depannya diterapkan supaya orang tua anak ini tidak merasa yang paling pintar, merasa dibully dan sebagainya. Itu aja menurut saya kayaknya udah bagus itu rencananya Bu. Nanti bisa kira-kira akan dilakukan dengan kepala sekolah. kayaknya sih yang Apalagi Bu kolaborasi. pasti kan tadi itu ya, saya melibatkan komite, karena ini kan saya akan melibatkan orang tua, berarti kan orang tua itu di bawah naungan komite gitu ya. Jadi saya pengen ngatur kepala sekolah, kalau sekolah setuju, lalu saya akan memulai si komite gitu. Yuk kita duduk bareng, kita sharing bareng tentang program anak-anaknya mau gimana sih gitu kan. Jadi itu sih rencananya sih Wali. Itu bagus Bu rencananya, mudah-mudahan lancar ya Bu. Rencananya nanti bisa disampaikan ke komite dan ke kepala sekolah.
Saya rasa tadi rencana Bu Zara sudah bagus ya, maksudnya berkolaborasi dengan komite dan kepala sekolah. Mudah-mudahan rencananya bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Ini Bu Ani ya benar bisa jadi merasa terbantu, beban saya berkurang gitu kan. Namanya menghadapi satu orang tua ini gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya. Sukses ya. Amin, amin. Dan lebih sabar lagi menghadapi orang Amin. tua. Betul. Makasih Bu Ani. Ya, Mari Bu Ani. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ani, tadi saya sudah mengobservasi kegiatan coaching dari Bu Ani dengan Bu Zahra. Di sini saya melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terputus ya Bu ya. Menurut Bu Ani ini apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang Bu Ani barusan lakukan? Oke, yang sudah saya lakukan tadi itu menghadirkan penuh, kemudian mendengarkan dari si coaching menceritakan permasalahannya, kemudian menerapkan alur cerita jadi dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Ya memang tadi saya sudah lihat ya Bu ya dari proses coaching yang tadi Bu jalani itu memang semua dari alur cerita itu sudah masuk ke dalamnya, sudah tercapai semuanya. Kemudian yang selanjutnya ini menurut Ibu Ani kompetensi apa yang akan Ibu Ani kembangkan dari proses coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dari menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di bobot. Jadi pemilihan kata-kata, kalimat supaya kita tidak memberikan solusi, tetapi ada solusi dari si coaching sendiri. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Nanti semoga kedepannya dalam kesempatan selanjutnya kita bisa ketemu dan melakukan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nelly. Sama-sama Bu Ani. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik. Hari ini saya akan melakukan pengamatan di dalam Bu Zahra melakukan coaching ya Bu. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Yang pertama adalah nanti pertanyaan berbobot, kemudian coaching menanggapi dari pertanyaan dari coach dan menerapkan yang namanya alur cerita. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan dulu ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang akan Bu Zahra kembangkan untuk coaching kali ini? Pertama saya akan menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dan secara spesifik pada coaching. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan yang secara spesifik ketika diobservasi nanti apa ya Bu? Yang saya kembangkan pertanyaan yang berbobot itu saya kembangkan menjadi sebuah solusi yang dijalani dengan betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching dan tujuannya apa? Jadi saya ingin si coach itu menemukan solusi tanpa saya memberikan solusi. Jadi dia menemukan sendiri solusinya sendiri sehingga permasalahan dan masalah tadi dia terselesaikan. Ya udah Bu, itu aja untuk pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan. Silakan Bu Zahra sekarang melakukan coaching. Ya, terima kasih. Baik Bu Ani, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah Bu Zahra, cuma ada sedikit gak enak hati aja nih Bu Zahra. Kenapa nih Bu Dewi? Bu Zahra, saya boleh ya sedikit cerita ya? Boleh, silakan. Saya punya sedikit masalah, cuma masalahnya itu awalnya masalah biasa, cuma sebulan ini menjadi beban buat saya Bu Zahra. Jadi anak murid saya nih, kebetulan saya itu megang kelas 1 SD ya, peralihan dari TK, terus sekarang ke SD. Yang tadinya masuk siang, terus sekarang tiba-tiba harus masuk jam 7 pagi. Nah di sini anaknya tuh waktu awal masuk sih tertib, datang jam 7 biasa gitu, kita kan masuk jam 7. Tapi 2 bulan belakangan ini anak itu sering telat datang ke sekolah gitu. Saya udah berusaha manggil anaknya, kemudian saya tanya langsung ke anaknya, kenapa Fawas kok telat terus gitu. Terus
dia sih udah bisa nerangin, udah bisa jawab, Bu saya telat karena sarapannya kelamaan. Anaknya udah bisa jawab, saya sarapannya kelamaan Bu, terus bangunnya kesiangan gitu. Nah waktu saya panggil itu, saya sekalian waktu itu terapin segitiga restitusi ke anak itu. Nah saya tanya juga ke anaknya penyebabnya apa nih kira-kira bangunnya terlambat gitu kan. Terus kira-kira gimana nih caranya supaya nggak telat lagi gitu. Anaknya juga udah bisa jawab Bu, udah bisa bilang iya Bu saya kalau misalnya terlambat bangun itu karena saya tidurnya kemalaman gitu. Terus kalau misalnya supaya nggak terlambat lagi gimana? Ya dia bilang udah bisa bilang kalau dia kalau tidurnya nanti nggak malam lagi supaya bangunnya nggak telat gitu ya. Cuma berlangsung sehari 2 hari setelah pemanggilan. Karena kan saya bilang, nih Fawas ibu udah manggil Fawas nih, berarti besok bisa dong Fawas nggak telat lagi gitu kan? Dibilang iya Bu, bisa Bu gitu. Besok bener nih nggak telat lagi nih 2 hari tapi setelah itu balik lagi. Makanya saya sempat pusing juga nih gimana gitu ya ngadepin anaknya ini telat lagi sekarang telat lagi, jadi udah berjalan dari pemanggilan saya ini udah hampir sebulan masih telat terus Bu. Gitu. Selain melakukan restitusi, siapa yang udah Bu Nelly lakukan? Iya Bu, saya juga coba ya tanya sama teman-teman di sekolah gitu ya, teman-teman di luar juga saya tanya nih kasus saya nih ada nggak sih yang telat gitu. Ini memang banyak ya Bu ya, kalau anak-anak telat banyak gitu. Cuma biasanya kalau misalnya sekali telat terus dipanggil ya biasanya nggak telat lagi, udah tertib lagi gitu. Cuma anak kemarin juga Bu ada beberapa anak saya juga dalam satu kelas itu nggak cuma Fawas saja, tapi ada juga yang nggak telat juga, yang telat juga. Cuma mereka saya panggil, tapi yang lain sudah tertib. Nah yang ini belum nih, satu anak ini yang belum tertib gitu. Terus saya tanya ke guru-guru teman-teman saya juga, mereka jawabnya oh iya Bu memang peralihan biasa dari TK ke SD biasanya seperti itu gitu. Cuma biasanya di awal, tapi kok ini di awal tertib malah setelahnya baru yang tidak tertib gitu. Dan biasanya mereka juga kalau sudah melakukan pemanggilan kepada anak udah selesai masalahnya kayak gitu, udah selesai. Nah yang ini saya juga bingung nih, kok udah dipanggil anaknya juga udah bisa, oh ya Bu berarti saya harus nggak gini lagi, tapi buktinya masih telat juga. Itu saya udah dipanggil anaknya tapi udah berlangsung sehari sampai 2 hari aja udah telat lagi sampai sekarang. Kalau bukunya ini solusi yang udah Bu Nelly lakukan itu sudah maksimal belum sih? Kalau menurut saya sih itu bukan satu-satunya solusi ya, karena saya juga berpikir gimana nih kalau misalnya nanti saya tanya atau panggil orang tuanya ke sekolah, saya tanya kira-kira nih penyebabnya apa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nanya ke anak kecil kan memang jujur ya, tapi kan kita butuh tahu nih keadaan kondisi rumahnya seperti apa gitu. Jadi mungkin dengan memanggil orang tuanya kita bisa tahu kira-kira kenapa nih anaknya telat terus, atau memang dari orang tuanya juga tidak diajarkan disiplin gitu ya. Makanya saya mau pemanggilan orang tua supaya saya tahu penyebabnya itu apa. Kalau dari ceritanya Bu Nelly terus dari solusi yang dari tapi itu sudah semakin kayaknya sih solusi yang terakhir memanggil orang tua itu menurut saya itu solusi yang tepat. Kenapa? Karena anak kelas 1 itu kan masih mandirinya belum terbentuk. Iya betul. Masih ada peran orang tua untuk membentuk mandirian dia. Jadi ya sudah, menurut saya sudah tepat dengan Bu Nelly memanggil orang tuanya mencari ya kenapa ini ada masalah apa di mana orang tuanya bekerja terus akhirnya si anak nggak pegang gitu kan, atau ya sekarang jadi sama orang lain, ya orang lain ngasih ke anak saya gitu. Jadi ada masalah-masalah lain yang di keluarga itu mungkin ya akhirnya tak ada dampak pada si anak. Menurut saya sih ya solusi yang diambil orang tua itu tepat nih. Saya sih gitu ya. Berarti kira-kira menurut Bu Zahra nih solusi saya kira-kira berhasil ya Bu Zahra ya? Kalau saya lihat ceritanya sih ya sudah tepat dan
Ya karena itu kan ada satu masih menjawab orang tua penuh terus masih mikir sudah hasil ya tidak ada salahnya yang dicoba dengan solusi. Benar ya bicara ya, kebetulan karena kan saya apa namanya nggak enak Bu. Maksudnya anak-anak yang lain tertib, tapi anak saya sendiri nih yang sering buat, jadi saya sering dinotis nih. Iya betul. Masih siapa nih? Betul seperti itu. Iya. Ya, semoga sukses ini dengan solusi yang baru supaya tidak keluar jadi sekolah kelasnya menjadi kelas yang tertib untuk anak-anaknya. Baik, terima kasih banyak Bu Zahra. Iya, saya juga jadi merasa plong karena sudah mendapatkan sedikit pencerahan. Mungkin mudah-mudahan nanti jalan yang saya ambil itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Amin. Sukses Bu Nelly. Terima kasih Bu Zahra. Terima kasih ya Bu Zahra. Ya, Assalamualaikum Bu Zahra. Ya Bu Zara tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nelly. Kira-kira dari coaching tadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dan indikator pencapaian pengembangan yang sudah diinginkan apa itu tadi? Yang saya sudah lakukan pada saat coaching itu saya melakukan coaching dengan melakukan audit virta saat coaching tadi. Ya betul sih Bu, tadi saya juga sudah mengamati Bu Zahra dengan Bu Nelly ketika coaching itu sudah menerapkan audit virta dan sudah bagus dalam coachingnya. Kemudian kira-kira kompetensi yang diinginkan yang diinginkan untuk digunakan lagi kira-kira apa tuh selama coaching? Untuk kedepannya sih saya mau kembali itu yaitu pertanyaan lebih berbobot lagi sehingga si pasien itu mendapatkan solusi yang terbaik tanpa saya memberikan solusi, jadi dia bisa mengeluarkan solusi dari diri dia sendiri. Ya Bu, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya. Kemudian sukses untuk bisa. Terima kasih Bu Ya, Ani. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nelly apa kabar? Waalaikumsalam Bu Zahra. Alhamdulillah sehat Bu Zahra. Ya, hari ini Bu Nelly akan melakukan coaching ya dengan Bu Ani ya. Iya betul. Ya, sebelum Bu Nelly melakukan coaching, saya sedikit menjelaskan tentang rubrik yang akan Bu Nelly berikan kepada guru, yaitu pertanyaan berbobot, terus coaching menanggapi pertanyaan dari coach. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit melakukan pertanyaan dulu untuk Bu Nelly. Pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan kali ini pada Bu Nelly? Iya. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi, contohnya seperti mendengarkan coaching dengan kehadiran yang penuh, kemudian juga mendengarkan dengan seksama dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau lebih spesifik. Oke. Yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik lagi apa? Kalau yang lebih spesifik lagi, saya ingin mendengarkan coach secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachnya itu bisa menemukan jawaban solusi atas masalahnya tersebut. Oke, satu lagi pertanyaan yang saya mau sampaikan, indikator apa yang akan menjadi capaian dan bagaimana caranya supaya proses coaching ini betul-betul berkembang dengan baik? Iya, sebenarnya dari proses coaching ini sendiri tujuannya itu cuma satu, yaitu yang coachnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, mungkin cukup dari saya. Silakan Bu Nelly melakukan coaching terhadap Bu Ani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Nelly. Iya, di mana Bu Ani, apa kabar? Kabarnya sih baik, hanya mungkin lagi ada masalah nih sedikit. Apa tuh Bu Ani masalahnya? Iya, cerita ya Bu saya ya. Boleh silakan Bu Ani, kalau bisa Bu Ani merasa Bu Ani bisa bercerita dan saya membuat sedikit lega, silakan. Iya. Jadi saya kan wali kelas 8 nih, 86. Nah, jadi setiap pulang sekolah itu anak-anak sering laporan Bu, ada si ini si itu tuh yang nggak piket. Kan kalau nggak piket berarti kan kelasnya jadi kotor ya Bu. Iya. Jadi pagi-pagi itu ada kelasnya itu di rumah masih kotor, di laci-laci mejanya masih ditemukan sampah. Jadi anak-anak tuh padahal kita sudah membuat jadwal piket, tetapi yang piket ya itu aja, ada anak yang sering meninggalkan kewajibannya, tanggung jawabnya untuk piket sehingga kelas itu menjadi kotor. Jadi
sering banget ini laporan atau bahkan kalau pagi-pagi itu dari wakil bagian sarana prasarana itu kan sering keliling di foto tuh kelas mana yang kotor, kelas mana yang bersih. Jadi pagi-pagi tuh sering kena ini juga, ditegur juga kelasnya. Berarti jadi viral kelas ini Iya, ya. karena kelasnya kotor. Iya, iya. Ya berarti anak Ibu Ani ini kurang tanggung jawabnya ya Bu ya, disiplinnya juga kurang ya. Betul. Itu kira-kira udah berjalan berapa lama atau memang dari awal tahun ajaran? Awal-awal masih tertib Bu, lama-lama kok mulai kendor nih, maksudnya tanggung jawabnya udah mulai nggak ada. Nah, apa namanya, sering kadang cuma ada laki-laki terutama yang itu cuma angkat bangku itu 2 atau 3 terus pulang. Padahal kan yang namanya tiket itu kan harus bareng-bareng ya, kerjasama bareng-bareng. Kalau udah satu pulang, yang lain pulang kalau sudah bersih kelasnya. Tapi ternyata ya itu hanya mengangkat kemeja itu 1-2 kursi terus pulang. Terus selama ini kira-kira Bu Ani apa yang langkah yang sudah Bu Ani lakukan? Langkah yang sudah saya lakukan, pertama saya tanyakan dulu ya ke anak-anak itu bagaimana kita membuat kesepakatan kelas di awal. Itu sudah saya buat dulu, jadi anak-anak itu udah bagaimana nih kalau nggak tiket, gitu. Udah kita udah sepakat untuk denda. Nah, denda itu juga saya tawarkan dulu ke anak-anak mau berapa. Oh, udah denda ya? Iya, kalau tidak tiket denda. Gitu. Ya udah berapa? Kalau kemarin ada 5.000, ada 10.000, 15, makanya kita ambil yang paling besar. Tujuannya supaya anak-anak nggak mau lebih baik tiket gitu daripada mengeluarkan denda 15.000. Tapi ya hanya berjalan beberapa hari, ada juga yang bayar denda nggak apa-apa deh, ada yang juga seperti itu. Gimana ya Bu ya? Iya, padahal menurut saya itu nominalnya cukup besar ya Bu ya, 15.000 ya. Betul, buat anak SMP kan lumayan, maksudnya 15.000 gitu. Kelas lain pun juga sama, menerapkan dendanya ya antara 10 sampai 15.000 gitu. Bu Ani kemarin sudah bertanya ke teman-teman atau ke kelas-kelas yang lain, kira-kira ada masalah yang sama seperti ini atau tidak? Iya. Kemarin saya juga sudah bertanya beberapa ya, yang satu level kelas 8 itu ada yang menerapkan yang sama gitu, ada juga yang nggak mau piket, kemudian diterapkan denda dan akhirnya mereka dengan adanya denda itu takut Bu, jadi mau piket lah gitu, menungguin membersihkan kelasnya. Tapi kelas saya nih yang agak ini anak-anaknya, terutama yang laki-laki ya Bu ya. Berarti anak-anaknya Bu Ani ini rata-rata jajannya banyak berarti ya? Karena kalau dengan nominal 15.000 mereka berani mengeluarkan uang gitu daripada tiket, berarti jajannya lumayan besar berarti ya. Ada juga mereka ya udah nanti 15.000 dicicil, ada yang seperti itu juga 5.000. Tapi dia lebih mendingan bayar gitu daripada tiket gitu. Padahal kan kalau kita pikir kan nggak lama ya Bu ya, paling cuma 15 menit paling lama. Jadi menurut Bu Ani nih, kira-kira solusi Bu Ani yang sudah diberikan kan nggak mempan ya. Kira-kira Bu Ani ada nggak nih solusi yang kira-kira Bu Ani nih, oh ini nih kira-kira nih yang bisa dipakai nih buat anak takut nih, kira-kira ada nggak Bu? Kayaknya sih ada Bu, tapi belum saya coba ya Bu. Apa itu Bu? Saya itu karena kan kalau di SMP itu kan nggak hanya satu kelas ya Bu, jadi saya mengajar di kelas lain. Jadi nggak selamanya menunggu di kelas saya di 8-6. Mungkin yang akan bisa saya terapkan itu sepulang sekolah, saya menunggu menunggu anak-anak piket gitu. Jadi sambil di absen diisi, misalkan si Aura piket atau enggak, si Nordian piket atau enggak, kayaknya seperti itu. Berarti secara tidak langsung itu menambah beban kerja Bu Ani. Iya, sepertinya begitu. Jadi sepulang sekolah, jadi anak-anak yang piket melakukan ini, saya juga harus menunggu. Jadi saya tahu nih maksudnya yang piket siapa aja, yang enggak siapa aja, dan kalau ada saya mungkin ya anak-anak mau untuk piket. Yang pulangnya juga sesuai kalau udah selesai. Iya, biasanya sih kalau misalnya anak-anak itu lebih takut sama gurunya ya Bu ya. Kalau misalnya kita tungguin sih mungkin biasanya tertib anak-anak. Cuma ya itu satu Bu Ani, kalau misalnya Bu Ani memang nggak keberatan ya itu menambah beban kerja Bu Ani ya silakan gitu. Kalau menurut Bu Ani itu langkah yang baik, artinya yang bisa berhasil untuk menangani kasus masalah Bu Ani ini.
Mungkin nanti mulai minggu depan kayaknya Bu bisa coba terapkan di kelas untuk menunjui anak-anak saya supaya tertib dalam ketika jadi pagi-pagi udah bersih, gak ada laporan kelas saya kotor lagi. Iya benar, biar nggak viral lagi ya Bu ya. Iya benar-benar. Ya Bu Ani ya, sudah bagus ya Bu Ani ya, maksudnya rencananya Bu Ani untuk kedepannya itu sudah bagus untuk mendidik anak-anak dengan Bu Ani melakukan itu, mudah-mudahan anak Bu Ani bisa berubah, kemudian Bu Ani juga bisa dapat pahala lebih ya Bu ya, karena kan itu di luar jam kerjanya Bu Ani. Saya bantu doa ya Bu ya, semoga Bu Ani masalahnya selesai dengan solusi yang Bu Ani keluarkan sekarang. Semangat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Nelly Ya, dan bisa mendengarkan cerita saya, jadi saya udah lebih legaan sedikit. Iya, sama-sama. Semangat ya Bu Ani. Ya, terima kasih banyak ya Bu Nelly ya. Permisi ya Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nelly tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ani ya? Iya, betul. Ya, saya mau evaluasi dulu proses tadi coaching dengan Bu Nelly dengan Bu Ani. Yang mau saya tanyakan, yang mau saya evaluasi, apakah proses coaching tadi sudah sesuai dengan audit Pak? Iya, tadi proses coaching yang sudah saya laksanakan, saya sudah sesuai dengan alur kita, yaitu melakukan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Saya membenarkan pernyataan dari Bu Nelly, memang saya saksikan juga kalau kita yang dilakukan juga sekarang sebagaimana mestinya. Terus selanjutnya apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, apakah indikator sudah tercapai? Kalau coaching tadi itu indikator yang sudah tercapai itu, saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ingin saya kembangkan itu saya ingin melakukan pendalaman lagi terhadap coaching agar mereka dapat menemukan solusi-solusinya dengan cara mereka masing-masing. Oke. Lalu fokus apa yang ingin dicapai lagi untuk kedepannya ketika melakukan coaching dengan walaupun bukan dengan Bu Ani Ya, saya akan mendengarkan lagi yang lebih aktif lagi, artinya dengan keberadaan saya di sekolah, saya bisa membantu teman-teman saya di sekolah untuk melakukan coaching, dan kemudian saya juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bobot lagi sehingga coaching bisa menemukan jawaban atau menemukan solusi dari masalah tersebut. Mungkin sekian dari saya penasaran. Semoga sukses ke depannya. Amin, terima kasih Bu Zahra. Anak-anak sejawat yang terbantu dengan proses coaching. Amin, terima kasih Bu Zahra. Salam sukses selalu. Iya, terima kasih Bu Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.